Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Ansori dari MBS 3B dengan NIM 12640 520 10 91. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas UTS Pemberdayaan Ekonomi. Dosen pengampu Muhammad Al-Hadar Faudilah Al-Habib. Adapun jurnal yang saya akan review berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Nama jurnal Ar-Rihlah, Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2021, dengan 29 halaman. Adapun penulis jurnal ini yaitu Muhammad Al-Hadar Faudilah Habib. Pada bagian abstrak dijelaskan bahwa konsep pemberdayaan sudah pernah diterapkan pada masa Orde Baru akibat dari kegagalan konsep pembangunan. Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, dan ekonomi kreatif menjadi konsep yang sangat penting dalam hal ini. Terbukti dengan ekonomi kreatif ini terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada jurnal ini membahas secara teoritis konsep pemberdayaan masyarakat, latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat, teori-teori pemberdayaan masyarakat, konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDes. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi statistika. Kemudian hasil penelitiannya yaitu konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect atau efek rambatan yang terbukti tidak mampu mesejahterakan masyarakat secara merata. Lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat ini sebagai lawan dari konsep pembangunan yang terbukti telah gagal diterapkan. Dalam arti, efek yang diharapkan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perhatikan gambar tersebut. Secara semiotik, gambar tersebut menjelaskan bahwa mereka yang berada di posisi atas tidak pernah puas dengan sumber daya yang diberikan kepadanya. Dalam arti, sumber daya yang diberikan selalu habis di atas, baik melalui mekanisme korupsi maupun mekanisme pemanfaatan yang dianggap sah. Adanya kondisi-kondisi negatif yang telah dijelaskan tersebut sebagai implikasi dari penerapan ekonomi neoklasik yang begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect, sehingga munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk membalikkan paradigma ekonomi neoklasik. Kemudian, jurnal ini membahas tentang suatu teori yang bernama teori ABCD. Teori ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini akan mampu membuktikan atau memberikan kesempatan kepada mitra atau masyarakat yang diberdayakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya sendiri, sehingga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat.
Dalam pendekatan ABCD ini, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak disebut sebagai kelompok yang lemah atau tidak memiliki potensi apa-apa. Namun, masyarakat justru dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya telah memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup sosial. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sebutkan tadi, dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini merupakan sebuah pendekatan yang menjadi potensi yang dimiliki masyarakat sendiri sebagai kekuatan dalam pengembangan sebuah masyarakat. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini, di antaranya adalah sumber daya manusia, institusi, asosiasi atau organisasi, sumber daya alam, finansial atau ekonomi, opportunity, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Yang selanjutnya, teori stakeholder. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan atau stakeholders, seperti pemerintah, pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Peran para pemangku kepentingan tersebut tentu saja tidak bisa dilakukan secara terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama. Prinsip dasar yang paling utama harus selalu diingat dan diimplementasikan oleh para stakeholder dalam penyusunan suatu perencanaan program pemberdayaan masyarakat adalah harus bersifat partisipatif. Kemudian yang selanjutnya, upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini tampaknya terus didukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing di era globalisasi ini. Tujuannya agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dan memiliki daya saing di tengah perkembangan teknologi yang semakin besar. Sementara itu, secara konseptual, masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama atau golongan besar atau kecil dari berbagai manusia yang melakukan interaksi dan saling bergaul dalam lingkungan sosial yang berupa satu kesatuan, hidup secara mandiri, bebas, dan menghasilkan suatu kebudayaan, nilai, dan norma sosial. Dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap asesmen, merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap kedua ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Praktisi dan akademisi yang berkualitas dilibatkan sebagai narasumber pada tahap ini. Tahap ketiga adalah tahap evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Yang selanjutnya, tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik, keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan, serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik, keunggulan,
kompetitif dari setiap wilayah. Tipologi masyarakat ini secara umum meliputi 3 aspek. Yang pertama, potensi dasar. Yang kedua, tipe masyarakat. Yang ketiga, tipe perkembangan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreatif. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat atau talenta, dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak lagi dapat bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas, dan imajinasi. Yang selanjutnya, alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes. Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. BUMDes merupakan suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUMDes ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Adapun untuk mengoptimalkan potensi BUMDes, perlu upaya pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, lembaga sosial atau masyarakat, maupun pihak swasta. Ini merupakan sebuah peta konsep yang dibuat oleh peneliti untuk menggambarkan alur pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes tersebut. Kelebihan dari jurnal ini. Jurnal ini sangat jelas penjelasannya dan sangat terperinci sehingga pembaca bisa memahami apa maksud dari isi jurnal ini. Yang kedua, jurnal ini disertai contoh-contoh dalam pembahasannya. Kekurangan pada jurnal ini terlalu berbelit-belit dan sering mengulang kata-kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian review jurnal dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.